Dari hakikat itu dia yang mengaku aku itu. Nah, itu kan tidak ada yang berkata seni para kalam kan. Iya. Nah, itu. Jadi menentukan karena kalau dipahamkan aku ke zahir, ke jasmani hanya karena diri saya itu. Itu resepnya karena jasmani karena tidak mengenal nurani ya. Pada itu kan nurani punya. Jadi berlaku di zahir ini. Ya. Nah, jadi orang yang tidak mengenal hakikat itu ya dianggapnya zahir ini semata kan. Padahal udah banyak yang nyata kalau sudah ditinggalkan sama yang batin kan. Tak ada apa-apanya yang zahir ini. Tertantang aja. Apapun tak tahu. Lengkap kan itu. Lengkap semua. Nah itu. Yang sebenarnya aku bersaksi, pengakuan Allah itu sebenarnya pengakuan Allah jadi. Pas itu. Aku bersaksi, maka diadakannya hamba kan? Ya, ini ada buktinya. Ada buktinya. Barang bukti ini dia. Ini saksi adanya aku. Ya. Begitulah sebenarnya kalimatnya itu baru dapat dipahami. Jadi Allah itu berjanji, bersaksi. Itu menunjukkan ada dirinya. Maka ditunjukkannya saksi itu. Jadi banyak pemahaman Tuhan. Aku naik saksi artinya aku menyaksikan. Jadi kan terpisah kan? Muhammad menyaksikan sedangkan dia Muhammad udah tak ada. Lagi menyaksikan. Jadi tiga lah jadinya kan. Ada hamba, ada Allah, ada Muhammad. Ya. Jadi tiga. Itu maka tidak bisa dibawa di dalam tahayat kan? Ya. Sesuai lah Tuhan tadi artinya kalau kita aku naik dan aku berani berarti yang bekerja ini pun itu kan yang katakanlah maujudun kan itu lagi kita ada dia semua kita ada kita lagi semua ada. Jadi semakin nyata lah Tuhan itu di mana Allah itu di mana iya. Ngapa jauh-jauh jadi tidak lagi tanya-tanya di mana Allah itu lagi tinggal pandang aja mandang merasakan kan. Jadi kalau sudah sampai mana ada jalan pulang lagi? Udah pulang kan? Iya. Udah pulang dah. Jadi cara sekarang mungkin sebagai pengamalan atau cara penyerahan dari itu dalam kehidupan sehari-hari itu Tuhan kira-kira macam mana dari Tuhan? Itulah dia. Selalu ada ingat itu bahwa ini itu dia, itu saja itu. Itu saja. Ingat aja. Ingat saja. Ingat aja. Bukan kita. Pengamalannya hanya ingat.
gara-gara dia yang berkehendak dia yang itulah jangan lupa itu, jangan dilupakan dia. Dia tidak ingin dilupakan itu, karena orang memang dia kan, jangan dilupakan. Sampai dengan di waktu kita mengerjakan sholat pun begitu juga. Iya itu juga. Yang membaca kalamnya kan, yang mendengarkan semaknya, yang melakukan berkehendak iradatnya, yang mendirikan, yang merukukkan, mendudukkan kudratnya, yang menyaksikan sifat basarnya kan, diawasi oleh ilmunya. Nah, kan? Ilmu itu yang mengawasi itu, maka tertib dia menyusun. Jadi kesitulah kita terus fokusnya itulah yang datang khusyuk tadi. Fokus tak khusyuk. Nah, itu khusyuk, mana ada ikatan keluar ketekatan itu nggak ada. Orang khusyuk ke situ. Ini khusyuk. Maka timbulan situ rasa nikmat. Nah, itu. Tidak panas dia rasa hati itu, sejuk dia rasa di hati. Kalau sudah tetap ingatan kita ke sana, itulah hati. Itulah tandanya diterima salat itu. Jadi yang sudah dalam sholat itu kita sudah perhatikan amalnya, kita sudah lihat asmanya, sifatnya. Nah, zatnya ini sendiri itu yang hidup di keraguan kan? Iya. Orang dia lengkap semua di situ kan. Dan 100 azabnya, sifatnya, asmanya, apanya yang nyata. Jadi kalau misalnya minta ilmu yang kembali, jangan kembali itu juga kan? Itu dia. Itu jangan kembali tadi. Yang ada lagi nilai yang terjadi tadi. Iya. Di sini juga. Yang kembali itu kan pengenalan itu. Iya. Pengenalan. Nah, ataupun ingatan. Nah, itu pengenalan ingatan. Jadi pengenalan itu menjadi ingatan. Padahal ingatan itu yang punya zat itu. Jadi sekarang ini ada di af'al, itu yang dikembalikan dulu. Kembalikan dulu ke asma, ingatan itu. Sudah sampai di asma, kembalikan ke sifat. Sudah sampai ke sifat, baru kembali kepada zat dia, baru tetap dia itu. Ingatan itu. Kalau di af'al inilah yang kesana kemari itu. Karena di mana-mana af'al dia. Maka dia terbang ke sana, terbang ke lagi, ingatan itu orang semua dia. Ini kita menempatkan itu dalam kehidupan sehari-hari ini gimana caranya? Gimana itu? Nah itu, jadi ingatan tadi kan biar satu kita kan. Iya. Nah, jadi yang kita kerjakan yang banyak. Nah gitu, yang kita lihat yang banyak, yang kita dengar yang banyak, yang kita katakan yang banyak, kita lakukan yang banyak, itu maksudnya. Nah yang banyaknya apa? Kekayaan. Nah, kekayaan ini semua. Nah gitu. Begitulah kan jadi sehari-harinya itu. Jadi mengerjakan yang banyak, tapi tetap kepada yang satu, itu tidak putus mengingatkan kepada yang satu. Maksudnya? Jadi begini, gitu. Jadi kalau kita menghadapi, dikatakan kita menghadapi seorang manusia lah, seseorang, yang terjadi sekarang misalnya terjadi perbedaan pendapat lah, atau terjadi permusuhan, atau dia mau memukul kita, nah ini bagaimana itu? Ya itu kita pindah ke apa itu ke tempat yang satu itu kita. Jadi kita memandang dia pihak yang banyak. Begitu yang banyak itu kan lah kalau kata ada daya upaya. Gitu. Dia kita kembalikan kepada yang satu. Dia yang banyak jual. Dia yang banyak. Gitu berbalik kita menghadapinya. Itu. Karena dia bisa berbuat begitu mungkin dengan dikenjurkan nafsu. Iya, karena dengan sendirinya nanti dia lemah itu. Jadi kita kembalikan kayak satu kan air kan, kita pandang asal dia itu air, kita pandang saja wujud air itu dia. Dan di dia itu tak ada apa-apa tuh. Ini dari masuk kemari
Marifat tuh dia. Nah, marifat. Marifat kan bahwa dia itu yang banyak tadi lah. Iya, kita kan dari wajah Allah tadi kan. Nah, kita kan dari kudrat Allah, dari iradat Allah kan, dari ilmu Allah. Nah, gitu, sama Allah, pendengar Allah, penglihat Allah. Nah, dari situ kita duduk diri kita. Nah, gitu. Kita ma'rifatkan diri kita dulu di situ, kita memandang ya, dari yang banyak dari yang pasrah tadi. Iya, kepada yang banyak. Jadi dengan demikian itu kalau kita ma'rifatkan dia dari hasil air lah katakan, itu dia itu aja. Nah, iya. Jangan ke api doang ya, kalau jadi. Jadi. Air. Ini padam ya. Jadi kan yang menyala itu kan api itu kan. Nah itu kita kembalikan kepada air itu dalam aja itu kan, padam aja. Pak, mentah aja Pak. Jadi ingatan ini adalah zat Pak. Ingatan ini adalah zat. Ya, itu bukan. Di mana? Ingatan kita ini itu adalah. Iya, iya. Nafas pun tidak juga Pak. Nah, iya itu tanda sifat. Iya. Itu sifat, tanda sifat. Tanda daripada zat itu sifat. Menunjukkan adanya zat Pak. Iya. Jadi kalau rasa tuan, kan ini ada dua nih tuan. Iya. Ingat rasa. Ini Rasa itu sifat itu. Yang mengetahui itu kan rasa itu. Sifat itu. Iya. Itu maka yang mengetahui zat itu adalah sifat. Nah, jadi yang mengetahui ingat itu kan rasa itu. Di mana dirasakannya? Apakah di af'al, apakah di asma, atau di sifat, atau di zat? Kan rasa itu semua menentukannya itu. Bukan rasa nikmat itu. Nah, itu. Jam dinding. Mati loh. Ini kaya ya. Yang mana yang mati? Udah kalau aja, kalau ada, aku enggak masuk ada situ. Hah?